Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang satu berita yang sedang heboh, yaitu polisi tembak polisi ya. Kita akan melanjutkan berita tersebut, di mana kali ini kita akan fokus kepada statement dari Pak Mahfud MD ya, di mana tadi pagi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya khawatir akan keselamatan dari Baradae. Ya, kita tahu bahwa Baradae adalah salah satu dari tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Baradae pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Baru dari Baradae bunyi ya, baru bersuara tentang pelaku-pelaku yang lain dan juga kronologis sebenarnya dari kejadian tersebut. Bisa dikatakan bahwa Baradae ini adalah saksi kunci dan Baradae sendiri sudah meminta melalui kuasa hukumnya agar bisa menjadi justice kolaborator ya, alias bekerja sama untuk mengungkap kejadian ini sehingga dianggap keselamatan Baradae ini dalam bahaya ya, karena kita tahu justice kolaborator ini tugasnya itu sangat berat. Tentu saja banyak pihak ya yang ingin melenyapkan orang tersebut atau si Baradae ini ya. Baradae sendiri bernama lengkap Richard Eliezer ya, Richard Eliezer Pudihang Lumio. Namanya panjang juga ini ya, Richard Eliezer Pudihang Lumio ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Richard Eliezer. Si Richard ini atau Baradae ini berumur 24 tahun dan berasal dari Manado. Ya, dia berasal dari Manado dengan agama Kristen. Dia adalah anggota Brimob Polri. Jadi Baradae ini sebenarnya adalah supir dari Irjen ya, Sambo. Jadi dia adalah supir dari Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo, dan menjadi tersangka untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi mungkin saya share screen saja berita terbarunya, baru nanti kita akan tanggapi ya kenapa saya bahas berita ini. Ya, dikatakan Mahfud MD khawatir keselamatan Baradae, takut diracun ya. Hari ini semua media kompak membahas hal tersebut. Ya, disebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional Republik Indonesia, Menko Polhukam RI, Mahfud MD meminta kepada Polri memfasilitasi lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melakukan perlindungan atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi terhadap Baradae. Saya juga sampaikan bahwa Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Baradae agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, dan apapun, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers Selasa malam. Ia juga meminta kepada Polri untuk memberikan perlindungan kepada keluarga Brigadir J. Saya akan sampaikan secepatnya kepada Polri agar keluarga Brigadir Joshua, keluarga Mbak Vera itu diberi perlindungan yang proporsional, sambungnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut kasus tewas Brigadir J bakal bersambung hingga adanya upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan kasus. Hal ini menyusul adanya dugaan 31 polisi yang diduga melanggar kode etik selama masa penyelidikan. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan ajudannya Brigadir J. Tidak ada fakta tembak-menembak, yang ada penembakan terhadap Brigadir J yang dilakukan atas perintah saudara FS alias Verdi Sambo, katanya. Tim Sus menetapkan saudara Verdi Sambo sebagai tersangka, katanya. Sebelumnya, dalam kasus penembakan Brigadir J, Tim Sus Polri telah menetapkan
tersangka Baradae alias Richard Eliezer dan menahannya. Dia dijerat pasal 338, Junto pasal 55 dan 56 KUHP seiring waktu berjalan. Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Dia belak-belakan mengenai siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Ya, dan di sini nampak jelas juga LPSK bakal supply makanan cegah Baradae diracun selama ditahan ya. Jadi ada ketakutan bahwa Baradae akan dimusnahkan ya, karena Baradae sudah menjadi justice kolaborator. Jadi Baradae ini melalui pengacaranya mengatakan bahwa Baradae itu tidak tenang ya, dia gelisah dan merasa bersalah, sehingga dia mengungkapkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Jadi ini sekaligus membantah keterangan pertama mereka bahwa terjadi tembak-menembak dikarenakan Brigadir Yosua Huta Barat hendak melecehkan putri atau istri dari Verdi Sambo. Jadi nggak ada pelecehan tersebut, yang ada pembunuhan kepada Brigadir J. Jadi di sini Baradae sudah mulai bersuara, bahkan Irjen Verdi Sambo sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka tadi malam oleh Kapolri langsung, karena dianggap sebagai otak atau dalang dari pembunuhan terhadap Brigadir J. Dan saya rasa semua teman-teman sudah mendengar berita tersebut. Dan memang yang namanya justice kolaborator ini ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau dibilang inilah tukang kibusnya. Dan biasanya yang namanya tukang kibus itu banyak musuhnya. Ya, banyak musuhnya, apalagi kasus ini sudah melibatkan banyak sekali petinggi-petinggi. Bahkan ada puluhan jenderal ya yang ikut terlibat. Bayangkan, level-level jenderal ikut terlibat dalam hal ini. Tentu saja ini membuat LPSK dan juga Pak Mahfud MD ngeri-ngeri sedap terhadap keselamatan Baradae. Ya, mereka takut Baradae selama di dalam penjara ya, atau di dalam perlindungan mereka, di dalam sel khusus ini akan diracuni. Ya, akan coba diracuni agar Baradae ini tidak bisa bersuara lagi ya. Nah, ini yang ditakutkan. Cuman di sini karena kita channel yang membahas agama, maka kita akan lihat dari sudut pandang agama juga ya. Di sini saya ingin sampaikan, yang pertama, Baradae adalah pemeluk agama Kristen ya. Dia adalah pemeluk agama Kristen. Dan kalau kita melihat kepada Markus 16 ayat 18, ya, saya tampilkan. Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah ayat dengan tinta merah yang dipercaya oleh teman-teman Kristen sebagai perkataan Yesus langsung. Ya, perkataan Yesus langsung. Jadi orang Kristen itu diberikan kelebihan, yaitu kebal minum racun. Ya, mereka bisa pegang ular, mereka bisa minum racun maut dan aman, tidak mati, ya, tidak akan mati ataupun tidak akan keracunan. Ayat ini sering menjadi perdebatan. Bahkan banyak pendeta sudah mencobanya. Ya, ada beberapa pendeta mencoba memegang ular dan minum racun. Sebagian masuk rumah sakit, sebagian tewas. Ya, teman-teman bisa cek ya, di YouTube banyak itu. Di YouTube banyak, bahkan di Amerika pun ada juga pendeta yang konyol melakukan hal tersebut. Dan terbukti mereka tewas dan masuk rumah sakit. Di Indonesia sendiri, kita beberapa kali menantang pendeta-pendeta untuk membuktikan ayat tersebut. Ya, banyak sekali pendeta kita suruh buktikan, termasuk si Muriwali dan pendeta-pendeta lainnya. Mereka ngeles. Ya, mereka ngeles dengan mengatakan bahwa ayat ini hanya bisa terjadi
kalau kita nggak tahu kita diracuni. Ya, istilahnya kita nggak tahu ada orang mau mencelakai kita. Ya, orang itu tiba-tiba memasukkan racun dalam makanan atau minuman kita, dan kita tidak sengaja memakan atau meminumnya, maka Yesus akan melindunginya. Ya, statement itulah yang dibuat oleh Oten-Oten untuk ngeles gitu ya. Jadi dia bilang kalau kamu tahu itu racun, kamu minum, kamu mati, itu kamu bodoh. Karena kamu tidak sesuai dengan cerdik lah atau licik lah seperti ular gitu kan. Karena ada juga ayat menyuruh kamu cerdik. Udah jelas-jelas itu racun, kenapa kamu minum? Artinya kamu bodoh. Kamu bodoh, pantaslah kamu mati. Oten mengeluarkan alasan tersebut. Pendeta-pendeta yang kita tantang minum racun mengeluarkan statement-statement seperti itu. Jadi dia bilang Markus 16 ayat 18 hanya berlaku kalau tidak sengaja. Ya, kalau kamu dicelakai tanpa sepengetahuan kamu. Maka ya, melihat alasan pendeta-pendeta tersebut, seharusnya Pak Mahfud MD, orang-orang dari LPSK tidak perlu takut dengan keselamatan Baradae. Ya, nggak perlu takut. Kenapa? Karena Baradae nggak tahu makanan atau minuman mana yang akan meracuninya. Nggak tahu. Ya, jadi nggak perlu takut diracun. Karena Baradae ini adalah seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Ya, dia adalah seorang pengikut Yesus. Jadi nggak usah takut. Dia dilindungi oleh ayat Markus 16. Markus 16 ayat 18 ya. Ya, dia dilindungi oleh ayat ini. Jadi nggak usah takut kalau dia akan diracun. Tenang, dia adalah seorang Kristen. Jadi dia akan kebal diracun ya. Yang penting jangan dibilang sama dia, ini kuracuni. Terus dia minum. Nah, itu dia celaka. Tapi kalau dia nggak tahu, maka dia akan selamat. Menurut pendeta-pendeta yang selama ini kita tanya. Ya, jadi nggak usah takut nih, Pak Mahfud dan juga orang-orang di LPSK dan juga keluarganya tentunya ya, nggak usah takut. Ya, dia akan selamat berkat Markus 16 ayat 18. Oke, di sini sudah ada Bang Heri dan juga ada Pak Cien Bancai. Assalamualaikum buat keduanya. Mungkin tanggapannya nih Bang Heri. Ya, ada kecemasan bahwa Baradae akan dibunuh ya dengan cara diracun karena dia sudah menjadi justice kolaborator. Mungkin tanggapannya kalau kita sangkut pautkan dengan agama ya, terutama di Markus 16 ayat 18 ini. Suara kau bagus, Jul. Agak kerasa dikit ya, langsung aja. Ya, menurut aku sih Pak Mahfud kan bukan seorang kristolog ya yang tahu. Nggak bisa bang, kerasa parah. Aku kasih Pak Cien Bancai dulu. Silakan Pak Cien Bancai. Halo Pak Ci. Bismillah. Yo. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan. Jadi kalau kita tengok kasus ini kan, kasus ajaran kasih anak-anak Tuhan katanya kan, loh. Jadi miris ya saya lihat kasus ini kan, apa ya, petinggi ini kita terlepas lah kita ngomong agama aja karena enggak anak tuh lah, enggak pantas lah ya. Petingginya tuh dari agama Kristen semua kan, petinggi anak buahnya juga dari agama Kristen tuh dengan selama ini mereka mengatakan ajaran kasih anak-anak Tuhan yang diberkati dan diberkahi. Ada pertanyaan lagi gini. Kira-kira yang bunuh tuh diampun enggak dosa ya? Ditanggung enggak sama Yesus dosanya itu kan? Reuni gitu. Mereka Pak. Reuni di rumah Bapak nanti ya. Jadi si Brigadir J, Baradae, Ferdi Sambo, istrinya nanti reuni tuh setelah mereka meninggal ya. Mereka reuni di rumah Bapak. Cuman di rumah Bapaknya di mana? Tanya kepada pendeta HTD ya, di mana rumah Bapaknya. Iya. Itulah tadi saya bilang ya. Kekhawatiran siapa kawan-kawan itu kan. Tapi apakah dia meyakinan enggak nih? Yakin enggak siapa nih? Siapa nama Edward apa nama yang berada satu itu kan? Yang katanya dia nembak gitu kan. Ini kan masih katanya semua kan belum jelas-jelas ya kita kalau kita kait-kaitkan ini kok payah benar cari domba berbulu hitam gitu bah untuk jadikan kalau mencari kambing hitam tuh gampang aja tuh kemarin tuh kan. Gampang aja tuh waktu cari kambing hitam untuk kasus 52. Tapi kasus ini kok belum selesai gitu kan. Udah berminggu-minggu nih baru Sambo lah katanya kan. Baru Sambo lah. Tentu dia tidak akan diam lah kan. Ini ada trik-trik lain lah aku lihat ya di tubuh penegak yang satu ini ya. Tapi betul kita nanti bilang kita lihat dari aspek hukum, dari aspek keagamaan mereka.
yang katanya itulah tadi balik ke ajaran kasih anak-anak Tuhan gitu. Tapi tidak banyak komentar lah aku ya dengan hal-hal ini, tidak banyak komentar. Itulah kita dinampakkan tadi kan, orang-orang yang katanya anak Tuhan, ya kan. Tapi aku bersyukur dengan kasus ini ya. Selama ini kasus ini kan kalau menyangkut ke saudara-saudara kita Muslim kok amat benar gitu. Jadi ada positifnya juga ya. Jadi perhatian seluruh kepentingan ada penegak hukum lah di seluruh Indonesia kan, kasus polisi nembak polisi ini kan. Nah kan gitu. Yang tentu ini tidak seheboh-heboh seandainya yang ketuanya umpamanya yang pakai bintang-bintang tu umpamanya Muslim umpamanya kan, atau yang ketembak ni Muslim atau yang nembaknya Muslim atau gitu, tentu lebih parah lagi kurasa ya. Mungkin cepat urusannya sampai kemana-mana kan. Tapi karena hamba anak-anak Tuhan ni tadi kan, anak-anak Tuhan yang penuh kasih sayang, dibilangkan gitu kan. Lalu agak lambat-lambat gitu ya. Ya betul tadi itu. Betul nanti. Jadi tidak usah khawatir lah, kau percaya aja lah. Ya kan tidak akan mati kau minum diracun pun dia pun tidak mati kau. Kasih ular pun kau tidur dengan ular pun kau tidak mati kok. Kan karena ayat tu jelas gitu kan. Oke lanjut. Aku standby gini. Jadi kau buka aja anak tu kau tu, tak usah pakai tak usah pakai handset lah. Ya, udah. Bagus Silakan, lanjut. Bang. Ya, kan gini, kita kan melihat komentar dari Pak Mahfud ya. Pak Mahfud kan yang pertama beliau bukan seorang kristolog pastinya. Terus itu nggak paham-paham tentang kristologi kan. Nah, pasti kemungkinan besar beliau nggak tahu bahwa oten-oten ini kebal dia sama bisa ular sama racun. Beliau pasti nggak tahu. Jadi wajar lah kalau misalnya beliau mau mengeluarkan statement itu. Coba beliau tahu bahwa orang-orang ini kebal ini ya, kebal bisa ular gitu. Pasti beliau ya udah nggak apa-apa lah, nggak bakal mati juga kan gitu kan. Nggak apa-apa, racun juga nggak apa-apa gitu. Aman kan begitu. Tapi ya karena beliau nggak tahu makanya beliau mau statement. Ya wajar lah sebagai seorang pejabat negara gitu kan. Karena kan kepolisian juga di bawah kepemimpinan beliau. Dan ini suatu kecolongan besar ya bagaimana seorang sadis itu kan bisa lolos polisi bahkan sampai taraf jenderal gitu kan. Sadis itu sebenarnya. Itu. Yaudah lah Jul, aku lanjut lagi Jul yang lain Jul, aku ada kerjaan sedikit. Oke. Siap. Thank you buat Bang Heri ya. Dan juga Pacien Baca ya. Sekali lagi saya katakan, ini karena masih heboh-heboh ya. Sekali lagi kalau Pak Mahfud MD atau timnya, ataupun orang-orang dari LPSK ya mendengarkan video ini ya. Mendengarkan video ini. Saya harap video ini bisa sampai ke mereka ya, ke staf-stafnya atau anggotanya gitu kan. Itulah butuh teman-teman bantu viralkan. Jadi biar mereka tahu, nggak usah takut akan keselamatan Baradae di penjara. Yakinlah bahwa Tuhannya akan melindungi si Baradae ini ya. Karena sudah ditulis di Markus 16 ayat 18. Ini pesan langsung loh, huruf merah. Kalau nggak dipercaya, artinya kalian nggak percaya atas kata-kata Yesus. Ya nggak bisa kalian pick and choose. Sebagian kalian mau percaya, sebagian nggak bisa. Kalau mau namanya percaya semua. Apapun yang dikatakan Yesus harus percaya. Ya kalau cuma sebagian kalian nggak percaya dia Tuhan. Itu aja untuk pembuktiannya. Ya kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya kamu harus benar-benar percaya semua yang dia sampaikan. Kalau kamu cuma percaya sebagian, itu kamu artinya nggak sungguh-sungguh. Ya nggak sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan. Buktikanlah bahwa kalian mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Maka ayat Markus 16 ayat 18 ini akan berlaku. Nggak usah takut diracun. Nggak usah takut. Ya, saya kadang bingung juga gitu, kayak si Walabu. Walabu ketemu Bang V. Ya, diajak ketemu, ditawari makan, ditawari minum, nggak berani. Nggak berani, sampai minum pun nggak berani dia. Karena apa? Takut. Takut apa? Takut diracuni. Ya, takut diracuni. Padahal ayat 6 Markus 16:18 ini sudah dikatakan. Ya, mereka minum racun maut. Bukan racun biasa ya. Bukan ditulis racun biasa. Ya, racun yang sedang-sedang, enggak. Racun yang paling berbahaya, racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Kalian tidak akan mendapat celaka. Apalagi yang kalian takutkan? Ini janji Yesus. Janji langsung dari Yesus.
Kalau ini aja kalian nggak percaya, bagaimana janji Yesus yang lain? Janji Yesus menyiapkan rumah di surga, walaupun padahal di janji itu dikatakan kepada Bani Israel aja. Nggak pernah dikatakan kepada Bani Melayu, nggak pernah dikatakan kepada orang-orang Manado, orang-orang Batak, nggak ada. Ya, siapkan rumah untuk orang Israel, itu kalian percaya. Itu kalian percaya untuk kalian, padahal nama kalian nggak disebutin. Yang gituan kalian percaya, sedangkan ini yang ditulis ya, untuk seluruh orang yang percaya Yesus. Ya. Semua orang yang mengikuti Yesus mendapatkan kelebihan ini, mendapatkan mukjizat ini. Nggak kalian ikuti. Geblek namanya kalian. Ya. Saya katakan geblek. Jadi sekali lagi, ya, karena Pak Mahfud tadi memang dibilang sama Bang Heri ya, dia bukan seorang kristolog dan mungkin dia sama sekali nggak ngerti juga ajaran agama Kristen itu apa. Ya karena banyak umat-umat Muslim di luar yang memang nggak tahu ajaran Kristen itu apa. Yang mereka tahu paling ya orang Kristen menyembah Yesus gitu. Mereka nggak ngerti ya. Tapi karena kita ini adalah pendebat atau kristolog atau apapun lah namanya. Ya, kita tahu bahwa orang Kristen ini ada ayat sakti ini. Ayat sakti yang menjamin keselamatan mereka dari racun-racun. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Biarkan Baradae ini jadi justice kolaborator untuk masalah makanan dan juga yang lainnya. Nggak usah takut. Dia tidak akan mati diracun. Dia tidak akan mati walaupun ditaruh ular di sampingnya ya, walaupun dipatok ular deh, nggak usah takut. Jadi kita harapkan Baradae maju terus, bisa mengungkap siapa-siapa saja pelakunya, ya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, sehingga bisa terang benderang lah, ya, bisa terang benderang siapa saja yang terlibat, siapa saja yang sengaja ya mengkaburkan kasus ini, karena memang dikatakan ya ada dugaan sengaja untuk mengganggu penyelidikan ya. Ada upaya-upaya agar penyelidikannya ini bisa kacau balau, bisa tidak terungkap motif dan pelaku sebenarnya. Mungkin itu aja dari Pak Cian Baca, ada lagi mau ditambahin? Jadi iya, jadi aku ingat kemarin itu berapa tahun yang lalu yang heboh itu kan ada nama Mirna, itu kan minum kopi cyanida tuh. Mungkin tahu dia waktu itu ya. Dia tahu dia tuh ada racun diminum iya, maka dia mati tahu ya. tuh ada racun tuh lah mati dia. Kalau enggak harusnya dia selamat. Iya, salah dia lah berarti kan. Harus enggak heboh-heboh benar waktu itu kan. Kalau dia enggak tahu selamat dia tuh waktu itu tuh. Karena dia harusnya, tahu tuh. Harusnya kalau mengikuti ayat ini. Kalau enggak ayat ini bohong artinya. Iya, itu kan orang taat juga katanya itu, taat ke gereja dia kan. Taat gereja dia. Iya, itulah. Jadi dia tahu itu memang gablek kan itu, bodoh kan dia tahu itu pinom. Kau nih. Jadi ini betul ya. Nggak usah. Kalau dicuriga-curiga aja gimana ya? Termasuk enggak kan? Termasuk. Kalau kan curiga aja saya tahu juga gitu. Ya anggap aja nggak tahu. Ya. Harusnya jangan dikasih tahu. Itulah ini salahnya Pak Mahfud sama orang LPSK. Kalau dia nggak bahas ini, si Baradae nggak kepikiran gitu. Karena udah dibahas, takutnya udah kepikiran dia. Iya udah kepikiran itu tuh lah, aduh. Jadi gimana cara narik Pak Mahfud kita Pak Mahfud nih, Pak Mahfud, aduh, Pak Mahfud ini pun kelewatan enggak lah kan. Lalu ini was-was ya nih, takut dia mana nih, minum apa takut makan takut ada racun kan, mati dia tuh. Tapi kalau digebukin paling bisa mati digebuk lah dia. Kalau dipelasah kan lebih parah lagi ya, kan bisa diperiksa kan. Bisa diperiksa kan. Ya itu bisa lah, nggak segampang itulah. Nggak segampang itu bunuh orang seperti itu. Iya kan ada CCTV ada apa lah. Jadi kita mau calling lo Pak Mahfud nih, gimana cara biar kita, atau digini aja, di hipnotis biar dia lupa dengan ucapan Pak Mahfud nih, mau diracun dia apa apa namanya? Ya mungkin panggil psikolog itu. Panggil psikolog, hipnotis dia supaya lupa apa yang dia dengarkan. Dia dengarkan itu. Jadi itu. Jadi ini kan solusi yang kita beri lah kan, kita kan enggak salah ngasih solusi kan, supaya enggak tahu didengarkan karena kita akan ungkap perkara besar nih. Kan perkara besar ini gitu kan. Masa sih Kapolrinya Kristen juga, yang petinggi-petinggi yang punya jabatan-jabatan penting kan banyak Kristen di situ. Makanya kayak mau dia itu kan ya enggak usah gitulah. Kan anak-anak Tuhan kalian ngaku ya. Kalau ngaku kan dosa diampun. Tapi siapa yang nanggung dosa nih? Mau enggak? Mungkin anak Sambo mau enggak nanggung dosa nih? Kan Yesus mati kan nanggung dosa mereka nih. Kalau Sambo nih memang dia ya kan otaknya umpamanya kan dengan bini kan ada anaknya Sambo tuh. Dah Sambo tuh usah masuk penjara anaknya aja gitu. Bisa enggak ya di Kristen ya kayak gitu ya? Nggak boleh Pak, nggak ada hubungan tuh Pak. Itu kan anaknya Tuhannya yang menanggung Pak. Tuhannya Pak, bukan Tuhan. Anak manusia yang menanggung. Nggak bisa. Kan nggak mungkin kita suruh datang sekali lagi. Oh iya. Malam kita kan nanya-nanya kan nggak masalah kan. Kita kan bertanya. Ini kan kita nggak paham kan.
Karena kan tadi ini kan aku yang memang aku kesal kemarin si Gablak si siapa nama seumur hidup tuh kena penjara tuh, siapa nama cewek tuh, lupa aku nama. Oh, Udah tahu bukan, ada racun. nggak seumur hidup. Hmm? Jessica. Hah? Jessica. Ya, nggak seumur Aku hidup kok, kesal, 20-an tahun. Udah 20 tahun ya. Sekarang berapa umur dia tuh? Lumayan juga tuh. Terlalu Ya, juga. Sebenarnya kurang-kurang mungkin lebih 15. ya. Sebenarnya kalau dia seumur hidup, kemarin umur dia 17 tahun kan, seumur hidup kan 17 tahun enggak lebih ringan Nah, sebenarnya 20-an kan dia, kalau 20-an dia, Pak. 20-an tahun. 20. Iyalah. Dia tuh tahu Gablak ada. Cobalah kau kemarin tuh. Benar enggak harus dihukum lah dia tuh, Bah. Benar yang racunnya. Yang mati siapa? Mirna kayak yang mati itu. Lupa aku. Mirna yang mati. Hah? Mirna Yang mati ya? Mirna, yang racunin Jessica. Oh, Jessica. Oh gitu. Jadi Mirna dia tahu. Atau Jessica kasih tahu nih racun gitu kali enggak? Jessica nih Gablak satu Jessica nih. Oke, lanjutlah. Sudah cukup. Oke lah. Ya, saya rasa sudah cukup. Kita cuma ingin menyampaikan ini dan semoga ini sampai ke telinga Pak Mahfud ataupun orang-orang yang ada di lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi biar jadi pelajaran kalian, karena kan kedepannya LPSK ini kan banyak menangani kasus-kasus ya. Jadi kalau khusus untuk orang Kristen, nggak perlu kalian takut diracun. Ya khusus orang Kristen, jangan kalian sama ratakan semua. Nggak usah ngomong-ngomong kan? Kalau di Kristen. Ya, nggak usah ngomong-ngomong. Karena khusus orang Kristen dia kebal racun. Kalau mengacu kepada Markus 16 ayat 18 ya. Jadi mereka memang kebal. Itu memang kelebihan mengikuti agama Kristen ya. Itu memang kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihan lain mereka. Mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Kita tunggu saja drama dari penembakan polisi, tembak polisi ini ya. Jadi semoga segera terungkap siapa pelakunya. Ya, sehingga kita nggak penasaran terus. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.